Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Ambo Alia Lawindo, layanan gadang di Washington DC, Amerika. Si cerek di papi banda, kok rabah tolong tagakkan. Ambo ketek jolong baraja, kok salah tolong tunjukkan. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, keberadaan orang-orang Minang di luar dari Minangkabau, bahkan di luar negara Indonesia itu tidak luput membawa apa yang menjadi kebudayaan dan kebiasaan dari Minangkabau, dan akan selalu diceritakan kepada anak cucunya. Nah, saya hari ini akan membahas tentang ada seorang gadis milenial, umurnya masih sangat muda, dan dia berani mendedikasikan dirinya untuk mengembangkan kebudayaan Minangkabau di Amerika Serikat. Ini sangat luar biasa sekali. Bahkan dia juga mendedikasikan dirinya untuk mengajar mengaji. Padahal dia besar di Amerika, lahir di Amerika, mempunyai orang tua dari Minangkabau. Ayahnya dari Agam, ibunya dari Padang Panjang. Ini sangat luar biasa sekali, dan dia cantik. Bahkan zaman sekarang ini saya lihat tidak banyak yang mengerti dengan falsafah Minang, bahkan mengikuti bagaimana kehidupan dalam Minangkabau, apalagi perempuan-perempuannya. Nah, ini mari kita coba membahas saja bagaimana seorang perempuan yang lahir dan besar di Amerika Serikat ini menjadi seorang yang sangat cinta sekali kepada budaya Minangkabau. Walaupun lahir dan besar di Amerika Serikat, tidak membuat sebagian diaspora Indonesia generasi kedua ini terlepas dari nilai-nilai Indonesia. Nah, seberapa jauh kita melangkah, kita pasti punya satu tujuan yang disebut dengan home, yaitu rumah. Seperti Alia Sarah Lawindo, ini nama gadis milenial yang sangat hebat ini. Dia tak lupa dengan asal-usulnya meski lahir dan besar di Amerika Serikat. Nah, seorang remaja muslimah di negara bagian Virginia menunjukkan kepeduliannya dengan menjadi relawan madrasah dalam komunitas Indonesia. Alia Sarah Lawindo hari ini baru berumur 19 tahun. Tak seperti kebanyakan remaja di Amerika Serikat. Setiap akhir pekan, Alia mengajari anak-anak belajar mengaji secara virtual dari rumahnya di Arlington, negara bagian Virginia. Nah, Bunda Alia dari dulu pernah jadi guru ngaji di madrasah, sudah bertahun-tahun di daerah Amerika juga. Dan pas Alia sudah remaja, Alia berpikir udah waktunya buat ngajarin anak-anak juga seperti ibunya. Bunda dari dulu pernah jadi guru ngaji di madrasah udah bertahun-tahunan, dan pas Alia sudah remaja, Alia udah berpikir mungkin udah waktunya buat kasih berbalik lagi buat ngajarin anak, apalagi di komunitas Muslim Indonesia di Amerika sini. Murid-murid yang diajarinya berusia 5 hingga 12 tahun. Seperti yang bernama Sauma. Dia orangnya baik, sabar, dan cantik. Yang paling besar rewardnya itu buat jadi guru ngaji itu bisa lihat anak-anak improvementnya ya. Bulan pertama ngaji masih agak kaku, tapi pas udah selesai bisa keluar, bisa move on ke kelas yang berikutnya. Ketekunan Alia Lawindo dalam menjadi relawan diakui oleh IMAAM, organisasi yang mengelola madrasah, dengan memberinya penghargaan relawan muda pada tahun 2019. Alia Lawindo juga melestarikan budaya Minang dan mengembangkannya di Amerika Serikat. Selain mengajar sukarela, mahasiswi yang sekarang ini S1 Hubungan Internasional di American University ini juga aktif melestarikan seni budaya Minang bersama Rumah Gadang di USA. Nah, sanggar itu didirikan pada tahun 2007 oleh kedua orang tuanya yang berasal dari Sumatera Barat. Dia dari kecil itu menunjukkan minat yang besar untuk belajar budaya, dan dia sepertinya dia juga punya bakat dalam seni gitu. Menginjak 6 tahun, saya melihat ini kalau tidak kita kenalkan, kita akan kehilangan generasi. Sang ayah bernama Muhammad Afdal. Dia mengatakan, alhamdulillah waktu kita pertama kali mendirikan Sanggar Rumah Gadang ini,
Alia sangat berminat sekali karena waktu kecil kemana-mana selalu putar lagu Minang. Di rumah pun kalau ada video yaitu putar video Minang. Nah, apa-apa pun yang berbau Minang selalu diberikan oleh ayahnya Alia kepada anaknya. Jadi menurutnya penting untuk meneruskan budaya agar tidak luntur. Nah, ayahnya Alia melihat ini kalau kita tidak kenalkan, kita akan kehilangan generasi katanya. Nah, mereka kan hanya kenal budaya Amerika saja, tanpa laki-laki yang berasal dari Kabupaten Agam ini. Nah, sejak usia 6 tahun, Alia mulai belajar tarian dan nyanyian Minang. Keterampilannya terus diasah. Kini dia sangat fasih berbahasa Minang, seperti yang kita lihat dalam video. Igo balai barumah gadang, adonyo dipakan sinayan. Ambo ketek jolong kagadang, kok salah tolong ingatkan. Adai dakek jalang menjalang, adai jauh kaba bakaba. Tando cinto keranah Minang, jangan lupa adai jo budaya. Nah, pandai bermain biola, rabab, bermain randai, teaternya teater khas Minang lagi. Nah, hingga berbalas pantun, berpantun adat. Itu jarang sekali orang sekarang itu bisa mengerti tentang pantun ini. Ini luar biasa sekali. Jarang sekali pemuda Minang, apalagi perempuan Minang yang tahu ini. Nah, bersama Rumah Gadang USA dia telah tampil dalam berbagai pertunjukan di seluruh Amerika Serikat. Banyak mengikuti bermacam festival, diantaranya Richmond Folklife Festival, Smithsonian Folklife Festival, The Kennedy Center, dan di bagian negara lainnya. Di samping itu sering mengisi acara budaya di KBRI Washington DC. Dan saat pandemi ini dia diundang mengisi seminar virtual sebagai padusi milenial oleh Minang Diaspora Network baru-baru ini. Boleh dicek dan silakan di-subscribe. Jadi Abdal mengaku bangga dengan putrinya yang tetap memegang teguh adat budaya meski jauh di Amerika. Seperti pepatah Minang, satinggi-tingginya tabang bangau namun pulangnya ke kubangan juo. Sejauh-jauhnya pai merantau namun pulang ke kampungan juo. Nah, kampung halaman Tabayang Juo. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Ada seorang gadis muda yang cantik yang dalam masanya itu hanya kebanyakan perempuan itu berfoya-foya, main game, joget-joget TikTok, tapi dia mendedikasikan dirinya untuk mengajar mengaji, mengajar budaya Minang, membuka sanggar. Ini sangat luar biasa sekali. Kalau kita mempunyai bakat, kita setidaknya kita harus membuat sesuatu karya yang bisa menarik orang lain, menarik minat orang lain untuk mengapresiasi karya-karya kita. Apalagi anak-anak muda pada hari ini banyak yang lupa dengan kebudayaan Minang, sejajar dengan falsafah adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Nah, apalagi ada juga sebuah konten yang tidak begitu banyak subscribe, tapi banyak sekali saya lihat konten-kontennya itu hanya nyinyir-nyinyir tentang kebudayaan Minang, bahkan menghina-hina orang yang sudah mendedikasikan dirinya untuk kebudayaan Minangkabau ini. Seperti dia menyebut Makati, dia menyebut Datu Ius dan lain-lain. Dan setiap kontennya itu hanya untuk menyinyiri orang-orang saja. Nah, ini tidak perlu ditiru. Sebab saran saya, jika memang mempunyai keahlian, kehebatan dalam sejarah, mempunyai bukti, mempunyai sesuatu yang bisa dikembangkan untuk khalayak banyak, buat konten itu untuk meluruskan sejarah-sejarah itu yang menurut si bapak ini benar. Nah, ini baru benar. Orang akan mengapresiasi, dan yang terpenting itu dengan cara adab yang benar juga, seperti yang falsafah Minang itu adab Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Karena adab Basandi Sarak ini adanya adab di dalamnya gitu. Tantang orang sana, tantang siapapun saya tantang, tapi nol. Nah, kalau seperti Alia dan ayahnya ini baru keren. Saya acungi jempol. Saya mengapresiasi. Mudah-mudahan banyak milenial zaman sekarang ini bisa mencintai lagi kebudayaan Minangkabau, mencintai lagi seni budaya Minang seperti Alia Alwindo. Sekarang ini banyak kok kampus-kampus yang intens selalu mengajari bagaimana cara seni Minang, kebudayaan Minang. Ada kalau di Sumatera Barat itu ISI, mungkin sudah berkembang menjadi kebudayaan Melayu, seni Melayu ya kan. Ada juga UNP mungkin menyelipkan cara-cara kebudayaan Minang, seni Minang, Unan dan lain-lain. Dan banyak sekali orang tua kita itu yang masih ada, mumpung masih ada zaman sekarang ini, yang membeberkan tentang
bagaimana cara kehidupan dalam Minangkabau, seperti Mak Kati, Datuk Yus Perpati, dan lain sebagainya. Itu patut dipelajari oleh anak-anak muda sekarang ini. Mudah-mudahan aja menjadi sebuah kesatuan yang sangat hebat sekali dan kita tidak dipandang sebelah mata sebagai orang Minangkabau. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo bismillah kato dibuka, disusun jadi nan 10. Ditakuakan kapalo dan 1 salam tak unjuk kanan rami. Kapadoni niak mama nan basa batuah, kapai tampek batanyo. Pulang tampek babarito. Sarato alim ulama dan cadia pandai yang ada di dalam acara iko. Si cerek di tapi banda, kok rabah tolong tagakkan. Ambo ketek jolong baraja, kok salah tolong tunjukkan.